Sebahagian besar waktu kita untuk bekerja, sebahagian lagi untuk berusaha, sebahagian lagi untuk sekolah, sebahagian lagi untuk bergaul dengan teman. Dari banyak waktu itu kita masih sempat seminggu sekali berkumpul dalam tempat rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita persembahkan ini dan bernilai ibadah di sisi Allah. Yang saya hormati, saya muliakan alim ulama, guru-guru kita, Bapak Imam, Ustaz-Ustazah, Bapak Ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, Ibu-ibu Yasminan, Hapsian, anak-anakku yang sudah duduk manis di tengah. Nah, kisah yang akan saya bacakan ini kisah dari surah Al-Buruj, surah 85 yang terdiri dari 22 ayat, dan ulama sepakat surah ini turun di Mekah. Di balik surah Al-Buruj ini ada kisah yang begitu besar. Dahulu kala, jauh sebelum Nabi lahir, di Yaman telah berkuasa para pembesar Najran, punya tentara, punya kerajaan, punya harta yang banyak. Panglima perangnya sedang sakit. Pada masa itu yang sedang populer adalah ilmu sihir. Jadi para pembesar Najran kemudian mengumpulkan anak-anak muda, dipilih yang paling pintar, yang paling berbakat. Macam di TV itulah ada audisi. Cuma di TV audisi dahulu Pak. Kalau ini audisi untuk dipilih menjadi tentara yang punya ilmu sihir yang bagus. Ketemu seorang pemuda dapat beasiswa full service, biaya makan, penginapan, uang kuliah. Jadi zaman itu memang sudah ada guru sihir. Guru sihir itu memang sudah tidak ada. Nah, kata para pembesar Najran, Mas, mulai ini hari belajarlah sihir. Engkau akan didampingi para pengawal. Jangan lupa belajar dan serius supaya sampean sakti. Baik, Bapak. Tahu-tahu, tahu-tahu ketika di perjalanan dia capek istirahat. Dia ajak ngobrol, Mas, sampean tuh lewat sini terus. Sampean mau kemana sih? Anu Pak, saya ini orang pilihan. Lah saya ini orang yang diutus belajar sihir Pak. Boleh kan saya duduk di sini sebentar istirahat? Ya boleh lah Mas. Mas, kenapa Pak? Tahu nggak sampean? Tahu apa? Ada ilmu yang lebih hebat dari ilmu sihir Mas. Oh, ilmu apa itu Pak? Ilmu tauhid. Baru dengar saya Pak. Sampai mau belajar? Mau lah Pak. Gampang. Daripada bengong aja, duduk di sini sebentar. Kalau sampai mampir, saya terangin ilmu tauhid itu. Setuju? Setuju lah Pak. Hitung-hitung gratis. Wah. Hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun,
pemuda belajar dua ilmu. Yang pertama ilmu sihir. Nah, di perjalanan belajar ilmu tauhid. Tahu di pasar, ada binatang buas ngamuk. Dobrak pabrik makanan, jualan. Pokoknya orang jual hamparan rata habis disikat. Curah, habis. Nah, orang pasar minta tolong sama pemuda itu, bahwa sampai takutkan, apanya sudah belajar. Tenang aja Pak. Dalam hati si pemuda inilah saatnya tak coba ini. Mana ilmu yang paling kuat? Ilmu sihir kah? Ilmu tauhid kah? Yang tak coba duluan ilmu sihir. Macam-macam lah Pak gayanya. Bukannya tambah alah ya, tambah buas, lebih kurang. Kalau lihat tadi hamparan kata, di hampur ini semangka habis itu. Atau ngamuk lagi. Semangka yang ini warna-warni kan, ada merah, ada kuning, itu ada hijau ada itu. Nah kalau yang di Jepang semangka Pak, satu bijinya bisa sampai 300.000. Semangka sama, cuma bentuknya Pak yang bermahal. Bentuknya itu kotak semangkanya. Nah, rupanya sama petani Jepang dibuatkan kerangka bentuk kotak, dimasukkan dibuang. Alas besarnya Pak, pertumbuhannya dipaskan lokasinya. Pintar juga orang Jepang itu. Cuma dari sesuatu leoni orangnya bisa aja bergabung. Nah, yang kedua, wah ilmu sihir habis nih, nggak mempan. Aku coba ilmu tauhid, pakai doa, pakai bacaan bismillah, pakai usaha. Sekali lempar batu, tuh hewan buas tahu langsung tergeletak. Ada berdaya lagi. Kayak dihantam Mike Tyson saja. Berarti lebih jago. Nah, singkat cerita, tersiar kabar di seluruh Nusantara. Kalau bahasa wayang ini lewat infotainment, radio, semua. Zaman dulu kan ada Pak, seumpama sebuah diundang oleh para pembesar, ada pejabat sakit mata diundang, tiba saat doa dikasih pengobatan seperti para pembesar nanya, itu ilmu sihir yang kau pelajari selama ini? Apa kata pemuda? Tidak, ini bukan ilmu sihir, ini adalah ilmu tauhid. Apa? Selama ini sudah kita biayai, sudah kita fasilitasi, tapi nggak belajar, malah belajar ilmu tauhid. Apa Anda tidak tahu? Kita ini bukan penyembah Allah. Tuhan kita Tuhan warisan nenek moyang. Marahlah pembesar. Jangan. Ini orang yang dihukum nih. Panggil anak muda. Siap saya berubah. Karena kesalahanmu, kami akan hukum kamu sekarang. Memang saya percaya tauhid. Jika gara-gara kepercayaan itu saya disiksa, silakan saja. Baik, prajurit, siap Pak. Saya ada orang. Kemana Pak? Lautan. Jangan lupa lihat batu apinya dengan batu yang 3 kali lebih berat dari badannya. Baik Pak, kasih naik perahu. Sampai di sana, bayangkan
Batu itu beratnya 3 kali lebih berat daripada orang. Ada kemungkinan selamatnya kan? Tepung. Dia bisa berenang terus ikan batu kayak mana? Prajurit kembali. Kenapa pas kembali anak muda itu sudah di samping istana? Kamu masih bisa selamat? Masih bisa. Kayak mana caranya? Anak Allah yang mau. Adika, kenapa Padri? Ini anak muda masih hidup. Apa? Kok bisa? Bakar anak muda ini. Kasih kayu yang banyak. Bakar. Sekalinya masih hidup. Habis kumpul api masih ada orangnya. Wah, tidak bisa. Tidak bisa. Panggil Algojo. Asap dia punya parang tajam. Yang dengan parang yang tajam itu kalau sutra lewat putus. Bayangkan asap sampai tajam. Ini kain sutra mengambang di atas. Kalau kena terpisah. Saking tajamnya. Siap anak muda leher. Dihantam Algojo. Tidak apa-apa juga. Setengah mati menghukum anak muda secara mati. Lalu dipanggil. Anak muda, kenapa Pak? Kami semua ini para pembesar belajar mau tanya. Saya apa? Setengah mati kita ini menghukum Anda tapi tidak mati-mati. Memang begitu adanya perempuan. Begini saja. Beritahu kepada kami sebagai balas budi bagaimana cara membunuhnya. Nah, itu baru Pak. Coba tanya dari awal, biar gak repot urusannya kalau masih karena yang mudah. Maksud Anda kumpulkan orang di tengah lapang. Oh, itu gampang. Masih ada lagi paduka. Apalagi yang paling tua di antara Anda pemimpin itu yang memalak saya. Oh bisa. Kalau cuma itu bisa. Ada lagi paduka. Apalagi nanti yang mana? Jangan lupa berucap. Ucapan apa? Dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Sebentar, aku mikir-mikir dulu. Diskusikan. Bagaimana? Yang ketiga latihan. Ayo. Kami mau. Oke lah kalau begitu. Besok-besok dikumpul semua orang di tanah lapang. Yang paling tua dari pembesar Najran Yaman ini yang megang panah. Satu anak-anak sudah disiapkan. Ketika ditarik, pemuda sudah diikat. Tidak lupa pesan pemuda. Dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Tarik panah. Tidak pas kena kepala, pelipis sebelah kanan. Tapi pemuda ini meninggal dunia demi akidah. Gempar seluruh masyarakat. Bagaimana tidak gempar? Tadinya pemuda ini diapa-apain aja nggak mati-mati, cuma gara-gara satu mata anak panah nggak pas di kepala, cuma dipelipis mati. Gara-gara ucapan dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Goncang masyarakat. Orang ngobrol di warung-warung. Sekalinya ilmu tauhid itu yang paling bujur sekalinya dibunuh karena mati. Tapi pas bukan dengan nama Allah, berarti ilmu sihir kan ada bapaknya. Ilmu tauhid ini sudah yang paling bujur. Wah, salah langkah para pejabat ajar, salah langkah. Gara-gara menuruti pemuda ini, semua orang terpengaruh. Anda pindah agama dari agama sihir ke agama tauhid. Wah, kacau banget. Kumpul para pejabat. Ada bisa dibiarkan ini, bisa bubar kerajaan kita deh. Bagaimana caranya? Ayo
ancam aja, kasih kekerasan aja. Jadi kalau ada dari solusi dari kasih kekerasan. Bagaimana Paduka? Mudah. Galikan palet dalam. Sekiranya orang diterjunkan ke palet itu susah lagi naik. Bisa. Kumpulkan prajurit. Buat palet melintang panjang. Dan bukan cuma itu. Maksudnya Paduka kasih kayu bakar. Bakar api yang besar-besar di palet. Sehingga panasnya udah terasa sebelum kita loncat sini. Untuk apa Pak? Tanyai setiap orang. Dia masih mau tetap agama nenek moyang kita kan? Dia masih itu atau mau agama tauhid? Jika dia jawab, kamu mau agama nenek moyang? Yes, Pak, ada jadi selamat. Jika aku nih kan agama tauhid kan? Ya, tendang langsung. Masukkan ke dalam palet api. Itu aja Pak jawabannya. Ya kumpul semua masyarakat. Tanya satu-satu. Halo, mana? Sihir kan? Audit kan? Audit bos. Ikan berat. Audit kan sihir. Sihir aman. Lewat. Ikan berat. Oh, kenapa tendang? Lambat lewat. Pokoknya di-screening semua. Sampai tibalah seorang ibu yang menggendong anak bayi. Inilah dalam sejarah salah satu bayi yang bisa bicara selain bayi Nabi Isa dan selain bayi yang ada di mahkamah pengadilan. Salah satu bayi yang bisa. Ketika ditanya, Bu, anakmu masih kecil, kamu jawab, itu agama kita kan? Itu agama tauhid. Ibu ini sebenarnya mau jawab agama tauhid sebenarnya, tetapi kasihan anaknya masih menyusui. Betapa lucu wajahnya, sampai hati kan bayi ini dilempar ke pantat bersama dirinya. Tiba-tiba ditanya lagi, cepat jawab Bu, pilih mana? Agama yang kita, agama tauhid, agama Islam. Lalu sang ibu terkaget, suara dari bibir mungil ini berbicara. Bu, bisa ngomong? Perasaan kawan bisa ngomong. Bu, jangan ragu, jangan bimbang. Ikutlah Tuhan pemuda yang mempersembahkan nyawanya di lapangan hukuman. Dialah Tuhan yang benar, tidak Tuhan selain Dia. Mendengar suara ucapan anak bayi yang luar biasa itu, ibu itu dengan mantap, saya ada bapak, tidak Tuhan selain Allah. Oh, maka kemudian ibu bersama bayinya diseret kepala. Jadi hari itu hari yang bersejarah. Banyak orang mempersembahkan jiwanya, banyak orang yang mempersembahkan nyawanya untuk terjun ke api, untuk mempertahankan apa? Akhirat. Diabadikan Allah dalam surah Al-Buruj. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai busa bintang. Wal yaumil ma'ud. Dan demi hari yang menjanjikan. Wa syahidin wa mashhud. Demi yang menyaksikan, yang disaksikan. Apa itu? Peristiwa itu. Yang menyaksikan dan yang disaksikan. Kutila ashabul ukhdud. Celaka, saat celakanya ashabul ukhdud. Orang-orang yang buat parit berapi. Al-hariratil waqud, apinya membakar dalam parit itu. Jadi langsung disampaikan firman Allah, celaka mereka yang buat api-api dari di parit api.
Kemudian kisah ini dikenal dengan nama kisah Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin yang tetap berpegang teguh pada Allah. Mereka menyaksikan. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Apa kamu menyiksa orang mukmin itu gara-gara mereka percaya kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji? Apa gara-gara itu kau melempar mereka ke tempat berapi? Alladzina hum mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Apa sampai nggak tahu Tuhan yang mereka imani itu memang benar? Dia adalah Tuhan langit dan bumi, dan Allah menyaksikan apa yang kau perbuat di atas. Saksikan, dicatat, direkam. Innal ladzina qatalul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabun jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Jangan dipikir Tuhan yang sudah merekam, menyaksikan siapa-siapa yang berbuat itu tidak berbuat apa-apa. Dia sudah siapkan siksaan yang mengerikan sebagai balasan. Adzabul hariq, bahkan lebih panas, lebih membakar. Azabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hai orang mukmin yang tubuhnya terbakar, yang jiwanya, yang nyawanya melayang, ibu dan anak yang habis dipanggang api. Hai orang mukmin yang kau persembahkan hidupmu saat itu, lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah sudah sangat ingin menyambutnya dengan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang penuh dengan keindahan. Ibu dan bayinya akan disambut nanti dengan surga. Orang-orang yang berkorban dengan surga. Berarti dari Allah berkabir. Bahkan balasan Allah itu lebih banyak dari itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikianlah kisah dalam Al-Quran ini yang banyak. Apa kesimpulan dari pengajian kita yang berikan saya? Apa kesimpulan? Yang pertama kesimpulannya sesuai firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan hari-hari di khotbah, hari Jumat dia khotbah. Saya sudah cerita kemarin ya tentang keluarga saya yang masuk asrama. Pindah agama itu bisa karena ekonomi, satu, bisa karena cinta, dua, kalau keluarga saya itu karena cinta. Jadi nggak usah pakai mic. Yang pacar agama lain, pikirlah, laki-laki Islam pemuda yang soleh masih banyak yang lebih cakap dari itu. Nah, kayak masih tidak ada kan? Nggak muda. Pokoknya jangan khawatir lagi kalau anak muda cakap semua lagi. Nah, sholat bilang, yang capek, jangan dikasih lagu sedikit biar beda agama berubah. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu. Gara-gara rayuan selesai, lewat. Ekonomi, walaupun sunnah tidak orang muslim. Lah Ustaz, bedanya orang Islam sampai mati dengan orang non Islam itu apa Ustaz sampai mati?
Bedanya, menurut informasi dari Ibnu Abbas, seperti yang disampaikan Rasulullah, orang Islam ini sah jelek-jeleknya, insya Allah berkehendak atas kasih sayang Allah tentunya masuk surga, asal sampai akhir hayat Islam beriman. Ya mampir sebentar di neraka membersihkan dosa-dosa. Berapa lama Ustaz? Dalam surah Yasin, yaumul al-fasanah. Satu hari buat dosa 1000 tahun lah kira-kira. Nah, tapi kan ujungnya insya Allah surga. Yang penting ujungnya. Tapi juga jangan mampir-mampirnya. Bisa ya Allah, ampun. Tidak usah neraka. Dalam kubur ini nggak Pak? Sudah kena itu. Dijaga oleh munkar nakir. Ada menjaganya. Betapa pula. Siapa Tuhan? Apa ya? Tunggu balik ya. Siapa Nabi ini? Apa? Siapa? Apa lagi namanya? Karena saya bisa ingkar lagi. Nggak bisa bohong. Apa yang dilakukan itu yang jawab. Siapa? Apa kitabnya? Kita apa kitabnya? Siapa saudaranya? Kenapa dipukul? Belum jawab. Sayangnya ada dari soma, istirahat, sholat makan, ada. Begitu aja sampai ya mati hari kiamat. Makanya setiap ada acara majelis, doakan orang tua yang sudah meninggal. Tak boleh doakan supaya rahmatnya hanya tidak sampai pada orang yang disini, sampai ke alam kubur orang tua. Siapa yang paling banyak doa, yang paling banyak merengek sama Tuhan, insya Allah Allah Maha Rahman Maha Rahim. Anak halus saja lah. Siapa yang paling banyak diberi? Yang paling banyak minta. Yang paling halus. Engkau lah. Jajan. Di sana. Enggak mama terus ngomong saya. Sebentar sih, bakso mak. Bakso. Ibu-ibu mau nggak pernah jajan. Nih, mas. Kasih tau kalian yang utang dulu. Sore siomay. Apalagi siomay mak. Paling sering lagi, paling sering minta. Apalagi Allah Ar-Rahman suka memberi. Malam 9:30 sate lewat. Apalagi sate mak. Ganggu mama nonton Ratu Joga ya. Ini posisi sudah panas ini Ratu Joga ini. Nggak seru-serunya ini. Mengganggu ya. Bisa. Ganggu. Terus ada tangan di sini. Kalau kita minta, insya Allah demikian mungkin pengantar saja supaya kita tahu hikmah dan kisah di balik ayat ini. Hikmah kisah ini jarang dibahas nih. Masih banyak lagi kisah dan hikmah dalam Al-Quran nanti lain waktu kita bahas. Assalamualaikum.